Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali di dalam rekaman Sarapan GPDI Situbondo. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan membawakan renungan tentang Immanuel. Kita begitu sering memakai kata ini ya, Immanuel, dalam percakapan kita dengan saudara-saudara seiman. Contoh, waktu kita bersama keluarga, kita kepada anak-anak, atau teman kita yang sedang dalam perjalanan atau dalam mereka bepergian, kita mungkin memberikan salam kepada mereka, Immanuel, Tuhan Yesus beserta kamu ya. Nah, seperti itu saudara. Nah, tetapi apakah kita benar-benar mengerti dan memahami makna Immanuel itu dalam hidup kita? Immanuel adalah wujud penyertaan Allah dalam kehidupan umatnya, baik sejak perjanjian lama sampai hari ini. Kita buka dalam Matius 1 ayat 21a dan 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ayat ini menjelaskan bahwa yang dimaksud Immanuel, yang disebut Immanuel ini adalah Yesus. Yesus adalah Allah Immanuel, dia Allah yang menyertai kita. Pertanyaan buat saya dan saudara, kapan Yesus itu menyertai kita? Kita buka dalam Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yang pertama, kapan Yesus menyertai kita? Kemanapun kita pergi. Nah saudara, saya punya anak-anak yang ada di luar kota semua ya. Nah, tiap pagi saya itu WA anak-anak, saya bilang, Immanuel ya, semangat ya, Tuhan Yesus memberkati. Nah, itu adalah bentuk ungkapan doa saya buat anak-anak saya gitu ya, di pagi hari itu. Jadi harapan saya supaya Tuhan Yesus itu menyertai anak-anak saya, menyertai mereka kemanapun mereka pergi. Nah, yang kedua saudara, Yesus menyertai kita itu di dalam peperangan kita saudara. 2 Tawarik 32 ayat 8a. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Nah saudara, mungkin bukan hanya peperangan secara fisik seperti bangsa Israel ya di zaman perjanjian lama, tetapi banyak peperangan-peperangan rohani hari-hari ini buat kita di dalam hati dan pikiran kita. Sebab kita tahu iblis itu selalu berusaha menyerang kita, berusaha menjatuhkan iman kita. Jadi tiap hari itu adalah medan pertempuran kita. Apakah kita mau khawatir atau tidak, apakah kita mau takut atau tidak, atau kita mau marah atau tidak, apakah kita mau jujur atau tidak, dan seterusnya. Jadi itu adalah medan peperangan kita ya. Jadi di situ Tuhan akan menyertai kita ketika kita harus memutuskan sesuatu hal. Di situ Tuhan Yesus menyertai kita, menolong kita. Yang ketiga saudara, kapan Yesus itu menyertai kita? Ketika kita ada di dalam bahaya yang mengancam kita. Tuhan itu selalu menyertai kita. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, ini Mazmur Daud, dia berkata bahwa sekalipun aku itu ada dalam lembah kekelaman, mungkin aku ada di dalam ketakutan, ada di dalam bahaya, tetapi Tuhan Yesus itu beserta. Jadi Tuhan Yesus itu akan meluputkan kita dari hal-hal yang jahat ya saudara. Dunia ini semakin jahat. Kalau kita mendengar berita-berita itu sangat menakutkan kita. Banyak perampokan, pencurian dan lain sebagainya. Tetapi kita percaya
karena kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan berjanji Dia akan menyertai kita. Ada satu ayat yang tadi Bapak Gembala menyampaikan, saya catat, Yohanes 17 ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ayat ini sangat menguatkan buat saya bahwa Tuhan itu berjanji akan melindungi kita daripada yang jahat. Oleh sebab itu kita patut bersyukur saudara, karena penyertaan Tuhan itu sempurna. Dan yang keempat, kapan Yesus itu menyertai kita? Yesus menyertai kita itu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Seperti yang dikatakan di dalam Matius 28 ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janji Tuhan ini ya dan amin saudara. Kalau Tuhan sudah berjanji, Dia tidak pernah berbohong, Dia tidak pernah gagal, Dia tidak pernah ingkar janji. Artinya bahwa Tuhan Yesus sendiri pasti dan akan selalu terus menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Menyertai itu artinya selalu bersama-sama, tidak pernah meninggalkan. Jadi ini janji Tuhan Yesus buat kita. Tapi kita mungkin bertanya, bagaimana Yesus menyertai kita selama-lamanya? Wong Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17a. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Nah, saudara, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus di dalam hidup kita untuk menyertai kita selama-lamanya. Karena Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup kita. Jadi saudara, dalam segala situasi dan musim kehidupan, dalam pergumulan apapun, dalam keadaan suka, duka, dalam kesendirian kita, dalam apapun yang menjadi kesulitan kita hari-hari ini saudara, Tuhan Yesus adalah Allah Immanuel. Dia akan menyertai kita selama-lamanya. Dan penyertaan Tuhan Yesus itu kekal dan sempurna. Kita rindu ya saudara, kita bukan hanya cuma sekedar mengucapkan Immanuel, Immanuel. Tetapi kita mau alami, kita mau rasakan benar-benar Dia Allah yang menyertai kita. Karena kalau kita tahu Tuhan Yesus menyertai kita, itu kita bisa merasakan ketenangan, kita bisa merasakan damai. Sekalipun mungkin ada banyak hal-hal yang menakutkan di dunia ini buat kita, tetapi kalau kita tahu Tuhan Yesus itu menyertai kita, kita ini tidak akan takut dan khawatir lagi. Dan itu membuat kita kuat dan mampu bertahan dalam segala kondisi. Kalau kita mengharapkan manusia, saudara, penyertaan manusia itu terbatas. Orang tua tidak bisa selama-lamanya menyertai anak-anak. Demikian pula mungkin teman, sahabat tidak selama-lamanya bisa bersama-sama dengan kita. Tetapi Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu tidak terbatas. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Oleh sebab itu Dia mampu menyertai kita dari awal, dari kekekalan sampai kepada kekekalan ya. Jadi setiap waktu, setiap detik dalam hidup kita Dia ada. Nah saudara, waktu kita memperkatakan Immanuel kepada orang lain ya, mungkin kepada anak, teman, keluarga atau kepada siapapun, ucapkan itu sebagai doa kita yang tulus buat mereka. Sebab waktu kita memperkatakan Immanuel, kalau kita percaya Tuhan Yesus itu benar-benar hadir menyatakan dirinya, dan Dia akan menyatakan penyertaannya yang sempurna buat setiap kita. Baik buat kita sendiri yang mengucapkan, juga buat orang yang kita ucapi ya saudara. Nah saudara, apa yang menjadi ketakutan saudara hari-hari ini? Mungkin ada pergumulan, ada sakit penyakit. Percayalah bahwa Dia tetap Immanuel, Dia Allah yang menyertai saudara dan saya.
Immanuel membuktikan kesetiaan Allah dalam hidup kita. Immanuel itu adalah kesetiaan Allah dalam hidup kita. Jadi biar saudara sepanjang hari ini Tuhan Yesus menyertai kita. Dia Allah Immanuel, kehadirannya, penyertaannya, kekuatannya, berkatnya itu menyertai kita sepanjang waktu, setiap detik dalam hidup kita. Puji Tuhan. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.